Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Adi Juliastri MKM. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang inisial asesmen atau penilaian awal pada kegawat daruratan. Inisial asesmen adalah menilai hal-hal yang mengancam nyawa penderita dan bagaimana menanganinya dengan cepat dan tepat. Prinsip yang kita lakukan adalah kenali dahulu keadaan yang mengancam nyawa, yang terdiri dari pertama itu primary survey, kemudian secondary survey. Apa saja yang akan dinilai pada saat primary survey? Nah, yang perlu diingat adalah A, B, C, D, dan E, yaitu airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Sebelum menilai dan kontak dengan pasien, pastikan kita ingat prinsip 3A, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Aman diri dengan menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan SOP, kemudian aman lingkungan, apakah lingkungannya aman atau berbahaya, dan aman pasien dengan tidak memperparah kondisi pasien. Selanjutnya, mengidentifikasi keadaan umum. Dengan memeriksa kesadaran, apakah pasien sadar dan merespon terhadap suara, nyeri, atau tidak merespon sama sekali. Apabila pasien tidak sadar, maka akan dilakukan langkah primary survey. Primary survey terdiri dari airway plus kontrol cervical, B adalah breathing plus oksigenasi atau ventilasi, kemudian C adalah circulation plus kontrol perdarahan, D adalah disability atau pemeriksaan status neurologi, kemudian E adalah exposure dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, bila perlu dengan membuka atau menggunting pakaian untuk mencari jejas atau ancaman lainnya. Baiklah, kita masuk ke materi airway. Tujuannya untuk memeriksa jalan napas agar tidak ada sumbatan. Bila dicurigai fraktur servikal, usahakan dilakukan fiksasi kepala secara manual atau memasang collar neck dan head stabilizer. Cara memeriksa jalan nafas dengan teknik yang pertama itu head till chin lip atau jaw thrust atau dengan look, listen, and feel. Kemudian dengan melihat pengembangan dada, mendengar suara nafas, merasakan hembusan nafas. Jika terdapat gargling atau kumur-kumur, berarti terdapat sumbatan cairan atau darah atau sekret. Atasi dengan cara yang pertama itu miringkan atau lock roll, kemudian pincher swab, kemudian suction. Lock roll dilakukan tidak sendirian, jadi dibutuhkan 3 orang untuk melakukan lock roll. Tujuannya agar tidak ada pergerakan yang akan memperburuk keadaan pasien. Kemudian jika ditemukan snoring atau mengorok, ini menandakan lidah jatuh ke belakang dan menutupi jalan nafas. Atasi dengan cara head till chin lip atau jaw thrust. Kemudian pasang OPA atau menggunakan OPA, oropharyngeal airway. Kemudian menggunakan NPA atau nasopharyngeal airway. Kemudian masuk ke breathing untuk memastikan pernapasannya terganggu atau tidak. Kita lakukan pemeriksaan IAPP, yaitu inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Di inspeksi, kita melihat pergerakan dada simetris atau tidak, ada jejas pada dada atau tidak. Kemudian pada auskultasi, ini fungsinya untuk mendengarkan suara jantung dan suara paru. Kemudian di pemeriksaan perkusi, kita lakukan pada kedua sisi dada untuk menilai ada darah atau udara yang terperangkap di dalam rongga dada atau tidak. Kemudian pada palpasi itu kita nilai ada krepitasi atau pale chest atau terjadi fraktur pada iga. Biasanya yang menyebabkan gangguan breathing ini yang pertama adalah terjadinya open pneumothoraks atau paru-paru menghisap udara luar dari luka yang terbuka di bagian dada. Kemudian tension pneumothoraks
peningkatan tekanan rongga dada oleh udara yang ditandai dengan trakea yang bergeser dan distensi vena jugular. Yang ketiga itu adalah masif hematotoraks atau perdarahan masif di rongga dada. Kemudian yang keempat adalah plague chest dengan kontusio paru. Pada open pneumotoraks, kita lakukan pemasangan kasa 3 sisi. Sedangkan pada tension pneumotoraks biasanya dilakukan needle thoracosintesis. Untuk masif hematotoraks langsung digunakan pemasangan WSD atau torakotomi yang situ. Untuk plague chest dilakukan pemberian analgetik. Kemudian sirkulasi. Cara pemeriksaan yang kita lakukan adalah dengan mengidentifikasi sumber perdarahan, kemudian mengkaji nadi, kecepatannya, kualitasnya, dan keteraturannya. Jika nilai akral berupa hangat atau dingin, kemudian ukur tekanan darah, jika nadinya lemah dan cepat, biasanya lebih dari 100 kali per menit, kemudian akralnya dingin, tekanan darah menurun, ini merupakan tanda-tanda shock. Apa tindakan yang kita lakukan ketika menemui keadaan shock karena sirkulasi? Yang pertama itu pasang IV line menggunakan 2 jalur dengan RL yang sudah dihangatkan. Yang kedua itu tinggikan ekstremitas bawah, posisi shock atau Trendelenburg. Kemudian yang ketiga, cari sumber perdarahan dan hentikan dengan teknik penekanan langsung atau direct freezer pada lokasi perdarahan. Keempat, bila lokasi perdarahan di abdomen atau pelvis, gunakan gurita pelvis atau abdomen. Disability ini tentukan tingkat kesadaran. Jadi menentukan tingkat kesadaran dengan menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Dengan komponen yang dinilai yaitu mata, verbal, dan motorik. Kemudian exposure ini dilakukan buka semua pakaian pasien, tapi tetap cegah terjadinya hipotermia. Kemudian periksa seluruh permukaan tubuh, pastikan dots, yaitu yang pertama deformity atau deformitas, kemudian open wounds atau luka terbuka, kemudian tenderness, nyeri tekan, kemudian adanya swelling atau bengkak. Setelah melakukan primary survey, pastikan kembali atau reevaluasi terhadap tindakan A, B, C, D, E yang kita lakukan. Kemudian, lakukan tindakan tambahan yaitu pasang kateter urin, pasang NGT, dan pasang monitor EKG untuk mengetahui adanya gangguan irama jantung atau tidak. Baik, demikianlah penjelasan materi primary survey dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk referensi menambah pengetahuan tentang penanganan kegawat daruratan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.